Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya anak-anak? Bapak berharap dan mendoakan selalu semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya selalu diberikan semangat dalam pembelajaran secara daring. Anak-anak, pada hari ini kita ketemu dalam mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah untuk materi sistem akuntansi instansi pemerintah. Untuk itu, Bapak berharap pada kalian untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik, karena dengan persiapan yang baik tentunya kalian akan bisa menerima materi pembelajaran dengan baik pula. Mari kita mulai saja ya anak-anak ya. Sistem akuntansi instansi pemerintah. Sistem akuntansi satuan kerja atau sistem akuntansi SKPD itu merupakan rangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di SKPD. Jadi, sistem akuntansi pemerintah daerah itu terbagi ke dalam dua subsistem. Yang pertama, sistem akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi. Dan yang kedua, sistem akuntansi PPKD, yaitu PPKD adalah pejabat penatausahaan keuangan daerah. Dan sistem akuntansi PPKD itu terdiri dari yang pertama, subsistem akuntansi SKPKD sebagai SKPD atau entitas akuntansi. Yang kedua, subsistem akuntansi PPKD yaitu sebagai BUD atau entitas akuntansi. Dan yang ketiga yaitu subsistem akuntansi PPKD, konsolidator atau konsolidasi entitas pelaporan. Laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi disampaikan kepada SKPKD atau entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Sistem dan prosedur akuntansi. Apa yang kalian ketahui tentang sistem akuntansi SKPD? Adakah yang tahu? Sistem akuntansi SKPD itu adalah rangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di SKPD. Itu yang dimaksud dengan sistem akuntansi SKPD. Atau juga boleh juga dikatakan proses akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD dan transaksi resiprokal antara BUD dan SKPD. Struktur anggaran.
Struktur anggaran itu adalah merupakan pencatatan anggaran pada SKPD, yaitu merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL atau saldo anggaran lebih. Dan estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Struktur anggaran itu terdiri dari anggaran SKPD, diantaranya adalah pendapatan asli daerah, dan belanja langsung, belanja tidak langsung, dan belanja pegawai. Sedangkan anggaran PPKD itu diantaranya adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah atau hasil kekayaan, lalu dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan belanja diantaranya belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Dan pembiayaan itu diantaranya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, dalam anggaran SKPD dan anggaran PPKD itu terbagi dalam beberapa akun ya, diantaranya belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Berikutnya adalah neraca ya. Neraca itu diantaranya terdiri dari beberapa struktur neraca, diantaranya kas dan setara kas, piutang, persediaan, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan yang terakhir ekuitas. Ini adalah struktur dari neraca, bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah. Hubungan antara SKPD dan SKPKD BUD. Dalam pelaksanaan realisasi APBD, penerimaan SKPD tidak dapat digunakan secara langsung oleh SKPD untuk belanja, dikarenakan realisasi APBD dilandasi oleh azas bruto. Di mana azas bruto itu mengharuskan seluruh penerimaan uang disetor ke kas negara atau kas umum daerah. Dan yang berikutnya, setiap pengeluaran dilakukan dari kas negara atau kas daerah baik dengan mekanisme pembayaran langsung dari kas daerah atau dengan melalui mekanisme uang persediaan. Jadi dalam realisasi APBD, penerimaan SKPD tidak dapat digunakan secara langsung ya oleh SKPD untuk belanja ya, tapi harus memenuhi sesuai dengan azas bruto. Seperti yang Bapak jelaskan
Jadi seluruh penerimaan uang disetor ke kas negara atau kas umum daerah. Dan setiap pengeluaran dilakukan di kas negara atau kas daerah itu melalui mekanisme pembayaran langsung dari kas daerah atau melalui mekanisme uang persediaan. Berikutnya, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini adalah pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL atau saldo anggaran lebih. Jadi estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi anggaran itu diantaranya adalah pertama, pengguna anggaran atau PA atau KPA, maksudnya adalah kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, pejabat penatausahaan keuangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPK SKPD. Dan jurnal yang digunakan oleh PPK SKPD, debitnya estimasi pendapatan, debitnya estimasi penerimaan pembiayaan pada kredit apropriasi belanja, dan pada kredit apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan pada kredit estimasi perubahan SAL. Berikutnya, akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatan ini adalah yaitu jurnal digunakan untuk mencatat transaksi pendapatan PPKD, yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam sistem pembukuannya akuntansi pendapatan ini ada dua sistem pembukuan, yaitu diantaranya basis kas dan basis akrual. Basis kas yaitu merupakan proses akuntansi untuk mencatat transaksi dengan basis kas yang akan menghasilkan LRA, laporan realisasi anggaran. Dan yang berikutnya adalah basis akrual, yaitu merupakan proses akuntansi untuk mencatat transaksi dengan basis akrual yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca. Jadi kalau basis kas itu berarti jurnal pendapatan LRA, dan basis akrual itu jurnal pendapatan laporan operasional. Jenis pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan LO. Pendapatan LO itu adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Di antaranya adalah timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayarannya secara tunai. Yang berikutnya, pendapatan laporan realisasi anggaran atau pendapatan LRA. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Di antaranya adalah diterima di rekening kas umum daerah atau diterima oleh SKPD, dan atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Dan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD diantaranya adalah
PPK SKPD, bendahara penerimaan SKPD, dan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Berikut klasifikasi pendapatan. Klasifikasi pendapatan menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya ke dalam 3 kelompok pendapatan, yaitu diantaranya adalah pendapatan asli daerah, seperti misalnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua adalah pendapatan transfer atau pendapatan dana perimbangan. Di antaranya bagi hasil pendapatan transfer pemerintah lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Dan yang ketiga adalah pendapatan lain-lain daerah yang sah. Di antaranya pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli daerah di antaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikutnya akan diberikan contoh soal atau transaksi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, yang dimulai dari urutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan yang terakhir lain-lain PAD atau pendapatan asli daerah yang sah. Jurnal standar pendapatan maksudnya adalah jurnal pendapatan PPKD. Yang pertama dimulai dari penerbitan SK, lalu penerimaan pembayaran, penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah, dan yang terakhir pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah. Berikut contoh jurnalnya. Jurnal penerimaan pendapatan PPKD. Jurnal finansial, debitnya kas di kas daerah, debit, kreditnya pendapatan LO. Dan jurnal anggaran, debitnya estimasi perubahan sal, debit, kreditnya pendapatan LRA. Jurnal standar akuntansi piutang pendapatan PPKD. Jika terjadi piutang pendapatan PPKD, maka jurnalnya pada saat pengakuan piutang pendapatan, debitnya adalah piutang pendapatan, kreditnya pendapatan LO. Dan pada saat penerimaan pembayaran piutang pendapatan, debitnya kas di kas daerah, kreditnya piutang pendapatan. Dan jurnal anggarannya adalah debitnya estimasi perubahan sal, kreditnya adalah pendapatan LRA. Contoh pencatatan pendapatan dari pajak daerah. Misalkan tanggal 13 Februari 2018, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT sebagai ketetapan atas PBB tahun 2018 sebesar 2.500.000. Maka jurnal LO atau neraca adalah piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada kredit pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan 2.500.000. Dan tanggal 13 Juli 2018 wajib pajak melakukan pembayaran melalui bank.
berdasarkan SSP atau nota kredit yang diterima bendahara penerimaan Dinas Pendapatan. Maka jurnalnya adalah debitnya kas di bendahara penerimaan 2.500.000 pada piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 2.500.000. Dan jurnal LRA debitnya perubahan sal, kreditnya pada PBB ya, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan LRA 2.500.000. Berikutnya tanggal 14 Juli 2018 bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah menggunakan surat tanda setoran. Maka jurnal LO atau neraca rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan 2.500.000. Dan bila wajib pajak membayar langsung ke rekening kas daerah, maka berdasarkan nota kredit dari bank dengan jurnal rekening PPKD debit 2.500.000 pada piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kredit 2.500.000. Sedangkan jurnal LRA debitnya perubahan sal pada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan LRA 2.500.000. Berikutnya contoh transaksi bila perhitungan sendiri oleh si wajib pajak. Tanggal 5 Mei 2018 Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April dan pajak hotel bulan April dari Hotel Mekar sebesar 7.500.000. Maka jurnal LO atau neraca debitnya kas di bendahara penerimaan pada kredit hotel laporan operasional 7.500.000. Dan jurnal LRA perubahan sal debit kreditnya hotel LRA 7.500.000. Berikutnya tanggal 6 Mei 2018 bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah menggunakan surat tanda setoran. Maka jurnalnya adalah rekening PPKD debit 7.500.000 pada kredit kas di bendahara penerimaan 7.500.000. Berikutnya adalah transaksi pajak ya. Pada tanggal 10 Mei 2018 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar 1.700.000. Maka diterbitkan surat ketetapan kurang bayar. Jurnalnya adalah debitnya piutang pajak hotel pada kredit hotel laporan operasional 1.700.000. Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, maka jurnalnya adalah hotel laporan operasional debit kreditnya utang kelebihan pembayaran pajak sebelah kredit 1.700.000. Dan jurnal LRA perubahan sal debit pada kredit PBB pedesaan dan perkotaan 1.700.000. Berikutnya transaksi pembayaran dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode. Tanggal 1 September 2018, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 36 juta. Maka jurnalnya debitnya kas di bendahara penerimaan debit, kreditnya pendapatan diterima di muka lainnya besarnya 36 juta. Lalu jurnal LRA perubahan sal pada reklame papan billboard Videotron Megatron LRA. Tanggal 2 September 2018 bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah menggunakan surat tanda setoran.
Maka jurnalnya debitnya rekening PPKD pada kredit kas di bendahara penerimaan besarnya 36 juta. Lalu ayat jurnal penyesuaiannya atas pendapatan diterima di muka adalah debitnya perubahan sal pada reklame, billboard, Videotron, Megatron, LRA. Berikutnya adalah pencatatan pendapatan dari retribusi daerah. Pada tanggal 1 Mei 2018, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat ketetapan retribusi daerah atas pemakaian kekayaan daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar 48 juta. Maka jurnal yang dibuat debitnya piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah debit, kreditnya penyewaan tanah dan bangunan laporan operasional 48 juta. Tanggal 15 Mei 2018 wajib retribusi membayar retribusi dan menerima tanda bukti pembayaran. Maka jurnalnya debitnya kas di bendahara penerimaan, kreditnya piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah jumlahnya 48 juta. Dan jurnal LRA perubahan sal debit, kreditnya penyewaan tanah dan bangunan LRA besarnya 48 juta. Dan jurnal penyesuaian yang dibuat adalah rekening PPKD debit, kreditnya kas di bendahara penerimaan besarnya 48 juta. Berikutnya yang terakhir adalah pencatatan pendapatan retribusi dari izin trayek. Tanggal 16 Juli 2018, Dinas Perhubungan menerima pembayaran retribusi izin trayek sebesar 5.600.000. Maka jurnal LO-nya atau neracanya adalah debitnya kas di bendahara penerimaan pada kredit pemberian izin trayek kepada badan laporan operasional besarnya 5.600.000. Dan jurnal LRA debitnya perubahan sal, kreditnya pemberian izin trayek kepada badan LRA jumlahnya 5.600.000. Tanggal 17 Juli 2018, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah menggunakan surat tanda setoran. Maka jurnalnya adalah rekening PPKD debit pada kas di bendahara penerimaan kredit besarnya 5.600.000. Demikian saja ya anak-anak ya materi pada hari ini, yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. Untuk materi berikutnya nanti kita akan membahas dokumen transaksi dan berikut pencatatannya ke dalam jurnal. Untuk itu, bila kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan tentunya Bapak selalu berharap dan selalu berdoa kepada kalian, semoga kalian selalu sehat-sehat selalu dan selalu diberikan semangat untuk belajar. Demikian materi Bapak akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.